itu pertumbuhannya jauh lebih cepat ketimbang pas bagian sini tumbuh lebih besar. Jadi lucu pada saat itu, akarnya kelihatan lucu. Jadi besar, ngecil, kisut, terus bengkak lagi. Akarnya bengkak lagi di sini. Nah, itu pengalaman saya. Jadi saya lakukan serabut di akar utama. Jadi prosesi akar ini kerja keras untuk dapat makanan supaya bisa melakukan proses fotosintesis saat proses pembesaran akar. Itu yang pertama. Caranya gimana? Caranya begitu saya kubur, nah ini misal saya kubur, ditekan. Kalau kurang kuat pakai bodem juga nggak apa-apa, biar kerasa yang supaya apa? Gradasi warna itu mirip dengan warna batang. Jadi kali ini kita akan buat proses pembesaran akar dengan menggunakan botol soft drink. Nah, ingat. Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semuanya? Terima kasih sudah hadir di channel YouTube saya. Untuk video kali ini kita akan membahas tentang proses pembesaran akar anting putri. Yang dimana proses ini saya lakukan selama lebih kurang 4 tahun belajar budidaya anting putri, dan pengalaman-pengalaman itu ya alhamdulillah sekarang berhasil dalam proses pembesaran akar anting putri. Buat kawan-kawan yang udah hadir, terima kasih. Semoga keluarganya sehat, rezekinya juga lancar, serta senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Untuk video kali ini, sebelum kita lakukan tutorialnya atau pembahasannya, akan saya jelasin dulu nanti poin-poin penting dalam pembesaran akar, teori dan juga pengalaman. Jadi ada teori, terus praktek berdasarkan pengalaman. Nah, sebelum kita lanjut nih ada info dari Kota Beribu Senyum, Pangkal Pinang. Jadi ada info semalam kemarin saya dikasih info ada PAMNAS dan kontes bonsai, karya seni bonsai di Kota Beribu Senyuman. Jadi di Kota Beribu Senyuman. Jadi kalau ke sana itu siap-siap menerima senyuman dari kawan-kawan yang ada di Pangkal Pinang. Jadi siap-siap senyum, siap-siap menerima senyum. PBBI PAMNAS dan kontes bonsai di Pangkal Pinang, Kota Beribu Senyuman. Nah, jadi saya sudah bayangin senyuman yang di Pangkal Pinang tuh kayak mana. Nah, jadi tanggal 5-11 Juni 2002 di alun-alun Taman Merdeka Pangkal Pinang. Pangkal Pinang 5 Juni penerimaan bonsai, tanggal 5 sampai 6 Juni penerimaan bonsai, terus tanggal 8 Juni penjurian dan pengambilan pohon bonsai. Jadi tanggal 5 dan 6 penerimaan pohon buat kawan-kawan yang mau ikut kontes bonsai di Kota Beribu Senyuman. Tanggal 5, tanggal 6 penerimaan bonsai, tanggal 8 penjurian. Nah, pendaftarannya macam-macam. Jadi ada kelas ukuran mame, small, medium, dan juga L, XL. Itu saya taruh di gambarnya di sebelah. Ada gambar keterangannya di sebelah, kawan-kawan bisa baca. Dan ini ada door prize 1 unit motor dan puluhan hadiah hiburan. Jadi door prize-nya 1 unit motor Matic. Wah, motornya keren ini. Kontak person Tuan Panitia Bapak Hendra Junedi, Koordinator Pameran Baharudin Atas, terus Samsul Hilal, dan seksi acara Bapak Yohansa. Dan nomor kontak personnya silakan, sekretariatnya di Jalan Fatmawati. Kawan-kawan bisa lihat. Buat kawan-kawan yang mau ikutan kontes PAMNAS dan kontes bonsai di Kota Beribu Senyuman,
silakan kontak person yang baru saya sebutin. Jadi kawan-kawan bisa lihat di sebelah gambarnya. Terima kasih. Nah, kita lanjut ke videonya. Oke, kita lanjut di video program akar. Di video program akar ini poin penting dalam pembesaran akar yang berdasarkan pengalaman saya dapat ilmunya, ilmu botani secara otodidak. Jadi saya bukan jebolan universitas pertanian yang hebat, tapi saya berdasarkan pengalaman. Saya akan buat tutorial pembesaran akar, ada alasan yang akan saya jelasin plus prakteknya. Jadi kita buat tutorialnya di pohon giveaway yang ditunggu-tunggu. Giveaway ini giveaway-nya yang sekarang, coba lihat nih. Ini ada pohon yang kita mau kasih giveaway ke teman-teman yang beruntung. Mudah-mudahan, wah, surprise. Ini proses penyuburan akar, bukan pembesaran, belum masuk proses pembesaran akar, tapi saya akan jelaskan dulu alasan-alasan akar supaya cepat besar. Kawan-kawan bisa lihat dulu. Sekali akar yang menurut saya sehat. Jadi kalau akar ini udah sehat, sudah serabut ada banyak, ini cepat kalau mau dibuat proses pembesaran akar. Di proses pembesaran akar ini kita mulai pada saat pohonnya sudah sehat. Caranya saya kasih teorinya dulu berdasarkan pengalaman saya proses pembesaran akar. Tapi emang sebelumnya ini akarnya udah mumpuni, sudah banyak sih. Ini tinggal ditambahin aja, tambahin sehat. Poin yang pertama dulu untuk proses pembesaran akar. Nah, ini batang pohon ini di video sebelumnya pada saat saya lakukan info untuk giveaway, batangnya belum terlalu besar, tapi karena sudah satu bulan saya kasih nutrisi lebih pada batang, saya lipat gandakan jumlah sel kromosom batang ini. Di pertumbuhan si kambium mulai kelihatan lebih cepat dan batang mulai obesitas. Untuk melipat gandakan sel kromosom itu tujuannya makanan pada media yang diserap oleh si akar serabut itu tidak sepenuhnya sampai ke tajuk daun. Jadi makanan yang mau jalan ke daun, proses fotosintesis pada stomata itu ditahan oleh sel kromosom, ditahan oleh batang, dijadikan sel kromosom. Misalnya tadi makanannya ada nutrisi yang mau dibagi ke bunga atau ke buah, jadi si batang ini memproses makanan jadi sel kromosom batang. Jadi sel kromosom batang atau sel batang itu berlipat ganda, yang tujuannya batang semakin cepat besar. Itu yang
terjadi pada saat pembesaran batang karena adanya sel kromosom batang yang berlipat ganda. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara melipat gandakan jumlah sel kromosom batang? Itu yang jadi persoalan, dan itu saya pelajari selama 1 tahun lebih. Tapi itu kita praktekin di video berikutnya dong. Kalau sekarang ya, nanti video berikutnya nggak ada lagi yang mau dibahas. Jadi klik Nero Official, nggak ada konten. Saya mau ambil air dulu. Kelihatan ini akarnya terlalu berlebihan. Kalau kamu bisa lihat ini, kenapa saya giveaway tertunda? tertunda karena pohonnya mau dikasih lihat dulu buat tutorial. Nah, ini ada akar yang besar. Nah, yang pertama alasan akar besar, saya contoh dari jenis anting putri yang berbatang putih. Anting putri yang berjenis batang putih. Kalau ini batang hitam tapi udah glowing supaya glowing biar putih bersih indah. Glowing. Akar yang besar sebelumnya, jadi ini akar tambahan, akar baru, akar serabut baru, karena memang saya kasih pupuk organik yang bertujuan untuk pemicu akar serabut, akar baru. Jadi tinggal dipilih. Oke ya, udah jelas nih, akarnya sudah semakin agak membesar. Yang dapat giveaway lumayan nih buat lucu-lucuan teman-teman ngopi, di belakang rumah kan ditanam lumayan. Mudah-mudahan yang beruntung bisa nerusin. Ya, terusin proses atau terusin jual terserah. Saya nggak ngarep banyak, mau terusin proses mau dijual, karena hak yang menang. Nah, ini ada yang besar juga ya. Saya jelasin dulu. Saya jelasin pembesaran, proses pembesaran akar baru, proses pembesaran akar anting putri. Alasan akar supaya tumbuh besar itu, yang pertama saya contoh dari anting putri yang berjenis batang putih, karena pengalaman saya pada saat melakukan pencangkauan pada anting putri yang berjenis batang putih, seperti video saya varian jenis anting putri yang di Indonesia, yang ada di Indonesia, mengenal karakter dan perawatannya, itu ada di video sebelumnya. Pada saat saya melakukan proses pencangkauan atau perawatan pada akar turun cangkau jenis anting putri yang berbatang putih, itu pertumbuhannya jauh lebih cepat ketimbang yang berbatang hitam. Jadi
Jadi saya belajar di jenis anting putri. Kenapa pertumbuhan anting putri yang batang putih itu lebih cepat ketimbang batang hitam, berdasarkan pengalaman pribadi saya pada saat budidaya anting putri. Jadi saya malam-malam saya ajak komunikasi nih pohon, saya ngobrol kayak orang gila. Ternyata saya gila. Dipiara, kambing dipiara bisa gemuk. Pengetahuan, berpengalaman, ternyata anting putri yang berbatang putih itu lebih sedikit akarnya ketimbang batang hitam. Nah, pada saat akar yang sedikit, akar utama bukan akar serabut ya, akar utama. Jadi proses akar ini kerja keras untuk dapat makanan supaya bisa melakukan proses fotosintesis antara akar dan daun. Nah, jadi si akar anting putri yang batang hitam karena sedikit, jadi pertumbuhan akar yang sedikit ini lebih cepat kerja kerasnya ketimbang akar yang lebih banyak pada saat anting hitam. Anting putri yang berbatang hitam ya lebih kurang batang hitamnya kayak saya lah ya. Nah, jadi saya contoh anting putri yang batang hitam, anting putri yang batang putih pada saat proses pembesaran akar. Itu yang pertama. Caranya gimana? Caranya kurangi akar yang tidak berguna. Jadi ini akarnya ada banyak, kita cukup, itu fungsinya seleksi. Jadi seleksi ini adalah proses wajib pada saat kita pembesaran akar. Proses wajib, ingat proses wajib. Jadi seumpamanya ini tidak dipakai, ini misalnya ini tidak dipakai, kita pakai yang bawah. Ini jangan dibiarin subur, dibuang aja nih. Nah, walaupun terkadang kawan-kawan mungkin sayang bang. Nah, ini yang kata-kata sayang ini yang perlu kita rubah mindsetnya. Karena kenapa? Mindset kawan-kawan atau saya dulu sebelumnya pada saat budidaya sayang dibuang, alasannya ini kepikiran semakin banyak akar, pertumbuhan pohon akan semakin subur. Pasti mikirnya gitu. Kalau saya dulu sama, saya mikirin semakin banyak akar, pertumbuhan pohon semakin subur. Itu perlu digarisbawahi. Menurut saya itu pertumbuhan pada saat pertanian, misalnya kelengkeng, mangga atau jambu atau apalah jenis-jenis pertanian. Tapi kalau dalam program bonsai, mindsetnya dirubah. Alasannya kenapa? Karena kita yang mau pakai itu akar yang dominan, yang mau dipelihara. Jadi dominan yang mau dipakai itu dipertahankan supaya pertumbuhan akar yang dominan dipakai tumbuh lebih cepat. Contohnya, ini contoh, kita lihat jenis anting putri yang berbatang putih. Kita lihat. Ini contoh. Ini jenis anting putri yang berbatang putih. Kawan-kawan bisa lihat ya. Pertumbuhan akarnya luar biasa. Ini lebih kurang 1 tahun saya tanam, dari awal cangkok ini tidak ada penambahan akar dan juga yang ada saya kurangin akar. Tapi pada saat pengurangan akar itu cuman paling 5%. Jadi misalnya ada akar yang kayak ini, waktu turun cangkok akar serabut misalnya ini ada pertumbuhan akar di sini. Ini yang saya buang pada saat turun cangkok, akar yang di sini saya buang. Jadi ini yang saya pakai. Begitu saya kubur, ini misal saya kubur kan, harapan saya ini akan ada tumbuh akar di sini. Sini, lihat sini. Harapan saya sini akan ada tumbuh akar baru nih. Ternyata tidak keluar. Dan di sini juga sebelah belakang ya, nih, sini. Sebelah sini nih. Nah ini saya potong karena ada akar yang ngelipat ke dalam, jadi saya potong.
ini ada akar yang saya potong, tadinya ngelipat ke dalam ya. Ternyata pas saya kubur tidak keluar, entah mengapa, tapi pertumbuhan akar si batang putih jauh lebih cepat ketimbang batang hitam. Dan saya belajar dari batang putih, ternyata akar yang sedikit itu akan jauh lebih besar, cepat besar, karena akarnya yang sedikit. Dia dominan kerja keras. Ini lumayan nih. Nah, saya contoh ini supaya lebih jelas, saya siram dulu pertumbuhan akar yang lebih kurang, rasanya tidak sampai setahun sih. Ini yang berbatang putih berbarengan saya tanam dengan yang berbatang hitam. Jadi poinnya sekarang seleksi akar itu sangat penting dalam proses pertumbuhan akar supaya cepat besar. Poinnya yang pertama itu tadi, lakukan seleksi akar rutin. Umpama ini kita main di batang hitam, di sini kan banyak. Tapi kalau batang hitam memang kalau waktu saat dikubur itu akan tumbuh, apalagi kendem banjir nih. Umpama kendem banjir segini, kendem banjir ya. Pas saya tanam bawah ini kendem banjir. Ini pohon kayak kingkong, kayak monyet, tumbuh akar semua. Jadi kayak bukan pohon. Tapi kalau ini 6 bulan kerendam banjir cuman kotor tanpa keluar akar serabut baru di bagian-bagian batang. Jadi kalau batang hitam kerendam sampai sini, ini keluar akar. Contoh aja lihat tuh di postingan teman saya Bang Rizky Akbar atau Mulmul Suling atau Bun Gunawan. Itu akarnya luar biasa. Itu jenis yang berbatang hitam. Nah, ini contoh yang berbatang hitam. Ini aja, ini sebelahnya aja nih, batang hitam juga nih yang kemarin. Nah, ini pada saat dikubur, pada saat kemarin kan saya buat tutorial sekat ya. Nah, ini pada saat dikubur anting putih yang berbatang hitam pasti keluar akar serabut baru. Dikubur sampai sini, keluarnya juga di sini. Tapi kalau batang hitam dikubur sampai sini nggak keluar. Contohnya, nah tuh. Biarkan dia meresapkan. Nah, ini contoh yang batang hitam. Pada saat dikubur keluar lagi akar baru. Jadi misalnya kawan-kawan mau proses pembesaran akar pada tanaman anting putri yang berjenis batang hitam, jadi usahakan rajin seleksi akar. Jadi seumpamanya ini tidak dipakai, ada akar besar di bawah, ini dibuang, rajin dibuang. Jadi minimal 1 bulan atau 2 bulan, antara 1 sampai 2 bulan seleksi. Apalagi pertumbuhan pohon subur. Supaya apa? Supaya akar yang ini dominan mau dipakai tumbuh lebih cepat. Tapi kalau kita biarin ini tumbuh subur, ini juga menghambat karena kerjanya sama. Jadi kita usahakan ini dibuang supaya ini tumbuh lebih cepat, kerja keras cepat, dan tumbuh akan lebih cepat besar. Oke ya, itu jenis poin yang pertama, pembesaran akar. Jadi kembali lagi ke sini. Poin yang pertama, proses pembesaran akar. Poin yang pertama, jadi sambil kita seleksi, ini kita buat contoh aja, seleksi akar yang tidak berguna. Nah, seleksi ini memang sebagian teman-teman seumpamanya baru mengenal jenis anting putri atau belajar anting putri, kenapa ya bang akarnya nggak besar-besar? Kadang buat status di grup misalnya kan, cara ngebesar yang akar putih kok akarnya lambat keluar atau lambat besar, karena itu tadi kerjanya sama antara ini dan ini sama. Tapi kalau kita kurang yang nggak berguna, ini akan lebih besar, cepat besar. Kita bongkar sekalian lah, biar sekalian saya lihat juga pertumbuhan akarnya. Dan kawan-kawan yang mau ikutan giveaway, aja ya,
ini hadiahnya tuh akarnya. Ini bener-bener anting putri jenis batang hitam, bener-bener kalau mau buat program belajar budidaya atau memperbanyak pertumbuhan tanaman anting putri jenis batang hitam, tidak sulit untuk keluar akar. Kalau batang hitam agak lambat. Jadi kita terapkan di jenis anting putih yang berbatang hitam. Disamakan dengan proses anting putri yang batang putih. Nah, ini anting putri batang hitam, akarnya luar biasa. Melanting-lanting badan, susah ini mau bagi-bagi pengalaman aja susah. Kepala aja nyangkut-nyangkut di batang. Biar apa coba? Biar kawan-kawan tahu. Demi siapa coba? Demi teman-teman juga. Asik. Kita bongkar dikit-dikit aja ya. Kita lihat pertumbuhannya. Lanjut di poin yang kedua. Jadi di poin yang kedua, berdasarkan pengalaman pribadi saya. Tadi poin yang pertama, seleksi akar. Kurangi akar yang tidak berguna. Jadi pakai akar yang dominan saja mau dipakai. Nah, poin yang kedua, lakukan penanaman pohon sampai benar-benar akar tenggelam. Jadi misalnya dikubur misalnya ini kan tadi kayak sebelum dibongkar saya kubur batas ini sengaja, walaupun akar ini keluar, proses akar baru keluar kita biarin, tapi tetap dikubur benar-benar akar yang mau kita proses pembesaran itu ketutup tanah. Itu poin yang kedua. Alasannya lagi-lagi berdasarkan pengalaman pribadi saya. Jadi semisal sudah besar, sudah dipecah, yang ini masih kecil. Ini masih kecil ya, atau yang belakang masih kecil. Nah, jadi seumpamanya kawan-kawan mau lakukan pembesaran bagian ini, diusahakan ini ditutup pakai tanah. Seumpamanya. Nah, ini ditutup. Terus ditambahin misalnya pecahan genteng atau karpet atau apalah supaya tidak ada panas atau terkena sinar UV, sinar matahari. Alasannya kenapa? Ini berdasarkan pengalaman pribadi saya dulu. Saya pernah lakukan penanaman pohon anting putri yang tidak sengaja saya temukan akarnya kisut ada di bagian yang tertentu. Jadi dulu misalnya saya pernah tanam pohon dulu. Jadi pohon itu saya tanam di bawah cucuran air hujan. Jadi di bawah cucuran genteng air hujan. Jadi saya tutup seperti ini. Semuanya saya tutup. Pas waktu hujan ada cucuran air hujan jatuhnya misalnya di bagian akar ini misal. Jadi semisal cucurannya jatuh di bagian akar ini, jadi akar bagian ini kebuka seperti ini contohnya. Nah, pada saat itu lebih kurang contohnya seperti ini. Jadi ini yang kena cucuran air hujan. Nah, semisal, jadi saya biarin untuk beberapa bulan setelah intensitas hujan reda, karena tepat posisi penanamannya agak ribet dibenerin, jadi saya biarkan saja. Nah, ternyata pada saat dibongkar, jadi misalnya, tapi posisinya waktu itu agak jauh ya di sini ya, bukan di pangkal. Pada saat dibongkar, pas saya bongkar benar-benar diangkat pohonnya, didongkel. Pas dibongkar itu ada perubahan akar. Jadi pada saat itu pengalaman ya, pada bagian ini tumbuh besar. Karena kenapa? Ketutup sinar matahari, ketutup dari sinar matahari, paparan sinar matahari.
Dan yang bagian sini yang ketutup ini juga jadi lebih besar. Jadi ini besar, pas kena sinar matahari bagian yang tidak tertutup kisut, perubahan warna di bagian akar sini. Jadi misalnya ini warna putih, yang kita lihat ini kan putih, jadi pas di sini hijau tua, lebih tua, jadi ada penuaan kulit karena sinar matahari. Pas bagian sini tumbuh lebih besar, jadi lucu. Pada saat itu akarnya kelihatan lucu, jadi besar, ngecil, kisut, terus bengkak lagi, akarnya bengkak lagi di sini. Nah, itu pengalaman saya. Jadi saya lakukan penguburan full penguburan pada saat program pembesaran akar yang fungsinya mengurangi sinar matahari, paparan sinar UV supaya tidak ada kisutnya, pengisutan atau penuaan pada akar. Itu contohnya poin yang kedua. Jadi poin yang pertama lakukan seleksi akar, yang kedua tutup full. Nah, misalnya ada bagian akar yang kurang besar, yang ini sudah mau kawan-kawan rubah warna dari putih yang lembut, asik lembut, jadi mau dibuat kayak warna batang, boleh dibuka, biarkan terbuka kena sinar matahari supaya kelihatan lebih natural dan irama warnanya sama, gradasi warnanya sama dengan batang. Dan batang yang mau diperbesar tutup, misal bagian ini, fungsinya supaya dia tetap tumbuh sehat, tidak ada penuaan. Itu poin yang kedua pada saat proses pembesaran akar. Masih ada poin lain. Nah, mau lihat akar yang kisut, saya kasih lihat, bukan kisut ya, jadi kalau sudah imbang boleh dibuka dari penanaman full tadi dengan media. Coba kita lihat penuaan akar. Nah, contohnya seperti ini. Nah, oh yang ini aja nih yang lebih jelas. Proses yang sudah saya lakukan pembesaran akar pada bagian-bagian akar yang sudah saya proses besarin. Nah, supaya si akar serabut tidak tumbuh lagi, kita buka. Jadi akar serabutnya kan tumbuh di bagian bawah sini. Nah, yang sini kita biarkan tua, biarkan terpapar sinar matahari. Supaya apa? Gradasi warna itu mirip dengan warna batang, jadi kelihatan lebih natural. Bedanya kalau kita tutup kan ini putih terus hitam atau hijau atau coklat, jadi ada batasan putih supaya natural. Setelah menurut kawan-kawan akarnya sudah cukup besar, silakan lakukan pembukaan. Jadi biarkan ini terkena sinar matahari. Nah, semisal ini masih kecil mau dibesarin ya, ini tutup. Nah, tutup seperti ini, tutup dengan apa? Nah, nanti ini kita akan besarin bagian-bagian yang menurut kita belum besar, menurut kawan-kawan belum besar. Nanti akan saya buat tutorialnya supaya ini dominan besar. Selain ditutup seperti ini, kita akan buat proses pembesaran akar dengan menggunakan botol soft drink. Nah, ingat, dengan menggunakan botol soft drink bagian-bagian yang mau dibesarin itu ya. Jadi ada dua poin penting dulu yang kita bahas di sini. Yang pertama, yang saya fokuskan pada pembesaran akar, lakukan pengurangan atau seleksi akar. Yang kedua, penanaman full, dikubur full. Itu poin awal dalam pembesaran akar. Masih ada beberapa poin lagi. Yang terakhir itu poinnya menggunakan produk. Nah, untuk video yang program akar, saya rasa untuk program akar sudah jelas. Ini videonya sudah cukup lama, hampir 30 menitan lebih, jadi nguploadnya pun susah.
YouTube itu butuh waktu 2 jam. Ngupload video itu butuh 2 jam. Jadi giganya itu lebih kurang, ini 10 giga saya upload. Butuh waktu hampir 1 hari. Sudah diupload, diperiksa oleh YouTube, sudah diperiksa, diproses terus dipindahin ke HD. Nah, jadi buat kawan-kawan yang merasa atau yang nonton video bermanfaat, silakan klik tombol like. Supaya apa? Supaya saya tahu minat atau penonton yang hadir di channel YouTube saya atau orang lain itu maunya seperti apa videonya. Jadi saya bisa komunikasi dengan kawan-kawan lewat tombol like. Seperti itu. Jadi buat kawan-kawan yang udah nonton, terima kasih. Baik nonton di video saya atau orang lain tentang apapun, hobi apapun. Kalau dirasa videonya bermanfaat, silakan minimal tombol like-nya ditekan. Kalau kurang kuat pakai bodem juga nggak apa-apa, biar kerasa yang bikin konten wah itu nge-like. Oke, terima kasih ya buat yang udah hadir. Semoga sekeluarga sehat, rezekinya juga lancar, serta senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.